Ana itu pernah berharap agar ibunda ana itu meninggal setelah ana. Kenapa? Karena ana yakin insya Allah kalau ana meninggal sebelum ibunda ana, ibu ana akan maafkan ana, akan maafkan ana. Tapi kalau dia meninggal setelah kita, boleh jadi ada dosa-dosa kita kepada orang tua kita yang orang tua kita nggak maafin kita. Antum mau minta maaf gimana caranya? Gimana caranya antum minta maaf? Kalau ternyata antum pernah ngangkat suara sama ibu antum, antum pernah menyakiti orang tua antum. Jamaah rahimakumullah, sering kita mendengar ayat-ayat perintah untuk berbakti kepada orang tua. Surat Al-Isra ayat 23, 24. Yang masih ada ayah bundanya, tolong engkau bermuhasabah. Apakah aku sudah berbakti? Seorang anak yang merasa sudah berbakti berarti dia belum berbakti. Yang sudah tidak ada kedua orang tuanya, hendaklah engkau banyak-banyak istighfar buat keduanya. Dan buat dirimu sendiri. Ana itu pernah berharap agar ibunda ana itu meninggal setelah ana. Kenapa? Karena ana yakin insya Allah kalau ana meninggal sebelum ibunda ana, ibu ana akan maafkan ana, akan maafkan ana. Tapi kalau dia meninggal setelah kita, boleh jadi ada dosa-dosa kita kepada orang tua kita yang orang tua kita nggak maafin kita. Antum mau minta maaf gimana caranya? Gimana caranya antum minta maaf? Kalau ternyata antum pernah ngangkat suara sama ibu antum, antum pernah menyakiti orang tua antum. Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah membuat sebuah keputusan. Yang keputusan Allah tidak berubah. Allah memerintahkan agar kalian tidak beribadah kecuali kepada Allah. Ingat ya, tidak beribadah kecuali kepada Allah. Karena ada orang beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Oh, dia muslim, tapi ternyata dia masih beribadah kepada selain Allah, memohon kepada selain Allah Azza wa Jalla. Berapa banyak kita melihat di Indonesia ini tempat-tempat pesugihan. Di Makassar di mana? Nah, di mana? Bawakaraeng, gunung situ, yang orang haji ke sana. Nggak usah jauh-jauh ke Mekah tuh. Kalau boleh haji di sini coba. Jadi ke Gunung Karang itu tahu-tahu muncul di Mekah. Keren jemaah. Nggak perlu pakai visa tuh. Tapi ada manusia-manusia jemaah yang beribadah kepada Allah tapi dia juga beribadah kepada selain Allah. Allah sudah buat keputusan. Satu-satunya dosa yang tidak diampuni adalah syirik. Seorang yang mencuri, seorang yang berzina, seorang yang membunuh pun masih ada harapan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi seorang yang mati membawa dosa syirik, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Udah nggak ada harapan diampuni. Terus wabil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Apabila orang tuamu
masuk usia senja. Tua. Kedua-duanya atau salah satunya? Kenapa? Kok kedua-duanya atau salah satunya? Karena memang ada yang bapak tua baru nikah. Sehingga bapaknya tua lebih dahulu daripada ibunya. Ibunya umur 35 tahun, bapaknya umur 50 tahun kadang-kala. Ada yang 60 tahun. Apabila kedua orang tuamu memasuki usia senja. Salah satu atau dari keduanya. Apa kata Allah? Indak. Ada pesan dari indak. Biasanya orang tua kalau sudah sepuh itu hidup sama anaknya. Bahasa sebagian orang kalau ditanya, orang tuamu di mana? Oh, ikut saya. Jangan. Antum kalau ditanya, bukan orang tua yang ikut antum, antum yang ikut sama orang tua. Katakan aku bersama orang tuaku. Aku ikut orang tuaku. Kenapa? Karena sejatinya kita ini milik bapak kita. Jemaah. Kalau orang sudah sepuh, biasanya kelakuannya sudah aneh-aneh. Emosinya tidak stabil. Permintaannya neko-neko. Apa neko-neko? Macam-macam. Permintaan orang tua. Apa kata Allah? Fala taqul lahuma uff. Jangan berkata uff buat keduanya. Ucapan yang menunjukkan ketidak atau kekecewaan. Ungkapan buat orang yang gak nurut. Kenapa Allah sebutkan ketika sudah tua? Karena ketika orang tua kita gagah perkasa, kita gak berani bantah. Apalagi kita butuh sama orang tua. Bulanan masih dikirim sama orang tua. Oh, kita hormat sama orang tua kita. Karena sekali kita berbuat salah, abah gak kirim fulus lagi. Maka Allah sebutkan ketika sudah sepuh. Dan engkau mungkin yang punya uang. Engkau mungkin yang sukses. Engkau yang sehat, orang tuamu sudah tua, orang tuamu sudah sakit-sakitan. Di sini ada anak-anak yang mulai durhaka sama orang tuanya. Dia berani bantah, ngomong yang tidak mengenakan orang tua. Jangan, kata Allah. Wala tanharhuma, jangan menghardik keduanya. Jangan menghalangi orang tua dari apa yang disukai selama engkau bisa. Dan tidak membahayakan orang tua. Wa qul lahuma qawlan karima. Dan katakan buat keduanya qawlan karima. Ucapan yang penuh dengan penghormatan. Penuh dengan pemuliaan. Ada seorang yang bertanya kepada alim ulama, apa sih? Aku faham dengan perintah Allah semua dan larangan, kecuali wa qul lahuma qawlan karima. Katakan untuk keduanya ucapan yang penuh dengan penghormatan, yang mulia. Seperti apa gitu? Dikatakan seperti seorang budak yang berbicara sama bosnya yang keras dan kasar. Yang kalau salah ngomong digampar. Nah, seperti itu. Jadi ketika mau ngomong sama orang tua, pilih kosakata jemaah yang paling indah. Mikir dulu kalau mau ngomong sama orang tua. Kemudian dengan intonasi yang penuh dengan penghormatan. Karena ada yang kata-katanya baik tapi intonasinya kurang ajar. Kita tahu omongan anak kita. Kapan dia menghormati dan kapan dia tidak menghormati. Wakhfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah. Jangan sombong sama orang tua. Kadangkala anaknya jenderal bintang 3. Bapaknya cuma kopral. Ya, ada. Ada yang anaknya doktor, bapaknya lulus SMP.
Ada yang anaknya dokter, bapaknya SMA nggak lulus. Kita melihat di masyarakat bagaimana Allah mengangkat sebagian di atas yang lainnya. Tapi engkau sebagai seorang anak tawadhu, janahadzul, engkau seakan-akan punya sayap yang engkau tundukkan sayapmu untuk diinjek sama orang tua, mau diapain sama orang tua, penuh dengan rahmat. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan katakan, Allah langsung memerintahkan kita, Rabbirhamhuma, ya Allah rahmati keduanya, sayangi keduanya sebagaimana keduanya merawatku, mendidikku ketika aku kecil. Allah sebut saghir. Karena ketika kita besar, kita nggak butuh sama orang tua. Boleh jadi ada di antara kita, anak ustaz sekolah, ustaz cari duit sendiri, nggak dibiayain sama orang tua, anak merantau ustaz. Iya, kita itu punya memori yang mengingat. Sejak umur berapa kita ingat jemaah? Mana yang dokter? Nah, sejak umur berapa manusia itu bisa mengingat kejadian-kejadian? Berapa? 5 tahun? Iya. Sebelum 5 tahun nggak ingat gitu kan. Ada fase yang antum tidak ingat. Ada fase ketika antum keluar dari perut ibunda antum. Antum nggak ingat. Ketika antum digendong sama ayah. Ketika ayah meneteskan air mata bahagia dengan kehadiran antum. Antum gak ingat. Bunda antum bagaimana antum ditaruh di dadanya. 4 tahun anggap. Fase yang kita tidak ingat. Gak ada dalam ingatan kita. Makanya Allah ingatkan dengan fase itu. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Wa fisaluhu fi amain. Ibunya ngandung dia jemaah, penuh dengan kelemahan di atas kelemahan, lalu menyapihnya selama 2 tahun. Kita nggak ingat sama sekali proses itu. Makanya doanya itu kama rabbayani shaghira, sebagaimana keduanya merawatku ketika aku kecil. Wallahi antum disuapin makanan jemaah. Ya, kita lebih berbakti kepada ibu kita. Tapi jangan lupa sama ayah antum. Ana dapat kiriman foto. Yang ana nangis habis ngeliat foto itu. Ada gambar bukan foto, gambar. Seorang ibu sedang nyuapin anaknya atau gendong anaknya sambil duduk. Ini yang sering terlihat. Di bawahnya ada gambar yang nyata. Ternyata keduanya ini digendong sama bapak. Bapak yang kerja. Yang lelah. Pokoknya kita berdoa mohon sama Allah, sebagaimana orang tuaku merawatku ketika kecil, sayangi keduanya. Karena mungkin sebagian kita orang tuanya, ya gak baik sama anaknya. Ada mungkin. Ada yang meninggalkan anaknya. Tapi fair, doa kita ini benar-benar Masya Allah. Yang diajarkan sama Allah. Sebagaimana keduanya membesarkan aku, merawatku, mendidikku. Ya sudah. Rahmatnya Allah sesuai dengan itu. Dan ini juga sebagai arahan buat para orang tua. Engkau kalau ingin dapat doa anakmu yang seperti ini, maka yang benar ketika membesarkan anak-anakmu. Karena doanya kama rabbayani shaghira. Seperti mereka merawatku, memeliharaku. Lalu jamaah gimana kita bisa ngomong? Ibu kita yang ngajarin kita ngomong. Gimana kita bisa berdiri? Bagaimana ibu kita memberdirikan kita kemudian jatuh.
Kita belajar jalan dipegang sama ayah kita. Yang sebagian orang tuanya kerja, capek, lelah, jemaah. Antum langsung dapat disuapkan. Dibeliin susu langsung dapat. Tapi semua itu kita lupa. Sehingga muncul tuh orang-orang yang durhaka sama orang tuanya.